wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam jalan kebaikan dan takwa. Diriwayatkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansariyah al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin kana ka'ajri fa'ilihi, yang artinya siapa saja yang menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, aku salat asar di belakang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Setelah salam, beliau cepat-cepat bangkit melangkahi barisan para sahabat menuju kamar salah seorang istrinya. Para sahabat terkejut karena beliau tergesa-gesa. Setelah itu Rasulullah keluar. Beliau heran melihat para sahabat yang terkejut itu. Kemudian beliau bersabda, aku teringat sepotong emas dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membagi-baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam hadis riwayat yang lain disebutkan, aku meninggalkan sepotong emas yang harus kusedekahkan, tetapi tertinggal di rumah. Maka aku tidak ingin itu menginap di tempatku. Hadis riwayat Bukhari. Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, pada perang Uhud ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu di manakah tempatku seandainya aku terbunuh? Beliau menjawab, dalam surga. Kemudian orang itu terus melemparkan biji-biji kurma
yang ada di tangannya. Lalu dia maju perang sehingga mati terbunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pedang seraya bersabda, "Siapakah yang bersedia menerima pedang ini?" Maka setiap orang mengulurkan tangannya seraya berkata, "Saya." Beliau bersabda lagi, "Siapakah yang bersedia menerimanya dengan penuh tanggung jawab?" Maka semua orang terdiam. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu anhu berkata, "Saya akan menerimanya dengan penuh tanggung jawab." Maka pedang itu diberikan kepada Abu Dujanah. Digunakan pedang itu olehnya untuk memenggal leher orang-orang musyrik. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Zubair bin Ali, ia berkata, kami mendatangi Anas radhiyallahu anhu dan mengadukan penderitaan yang kami alami dari kekejaman Al-Hajjaj. Kemudian Anas menjawab, "Sabarlah kamu semua. Sesungguhnya akan datang suatu masa di mana penderitaan lebih berat lagi, sehingga kamu semua bertemu dengan Tuhanmu atau meninggal dunia." Saya mendengar hal itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-8 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apakah kamu harus menantikan kemiskinan yang dapat melupakan, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan, sakit yang dapat mengendorkan,
tuarta yang dapat melemahkan, mati yang dapat menyudahi segala-galanya, atau menunggu datangnya Dajjal. Padahal ia adalah sejelek-jelek sesuatu yang ditunggu, atau menunggu datangnya hari kiamat. Padahal kiamat adalah sesuatu yang amat berat dan amat menakutkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar bersabda, aku benar-benar akan menyerahkan panci ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak begitu menjadi pemimpin kecuali hari ini, maka saya menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Akan tetapi Rasulullah